Filipina merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, berada di lingkar Pasifik Barat. Dalam perjalanannya, Filipina telah dikuasai oleh Kerajaan Spanyol selama 265 tahun, sejak tahun 1565 hingga tahun 1821. Beberapa problematika lekat dengan negeri satu ini. Persoalan kepadatan penduduk adalah problem untuk negara berkembang seperti Filipina. Demikian itu karena terlalu banyak orang untuk hidup secara efektif di bawah sistem sosial dan ekonomi. Rupanya, di Filipina terdapat banyak kelompok berpenghasilan rendah di kota. Demikian ini membuat ketimpangan ekonomi. Di dalamnya termasuk masalah sosial lainnya. Sebut saja mulai dari masalah lalu lintas, kekurangan utilitas, masalah daerah perumahan yang tidak cukup, masalah kesehatan mental, dan masalah lingkungan. Dengan begitu, adalah sebuah cerminan Filipina. Meskipun Filipina adalah negara yang ada banyak penduduk akibat ekonomi di dalam negara sangat baik, namun hal ini ada dampak juga. Telisik lebih dalam, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk mempengaruhi Filipina juga. Meski demikian, sekalipun ekonomi tumbuh, namun tidak berarti kesejahteraan penduduk di negara juga baik. Oleh sebab kepadatan penduduk di Filipina, memperburuk kesejahteraan penduduk karena perawatan pemerintah yang tidak memadai. Kepadatan penduduk adalah masalah yang sulit dipecahkan di Filipina, karena Filipina memiliki keyakinan agama yang tidak mendukung kontrasepsi. Jadi hal ini membuat penduduk Filipina terus meningkat hingga masalah kepadatan penduduk dan akhirnya menyebabkan munculnya permukiman kumuh. Lebih jauh, permukiman kumuh adalah kawasan padat penduduk dengan perumahan di bawah standar di lingkungan yang secara fisik memburuk yang kurang atau tidak terpelihara oleh layanan publik seperti jalan, saluran pembuangan limbah, listrik, air. Bagi setiap orang yang tinggal di daerah yang ada kepadatan penduduk ini akan ada cara hidup yang sangat sulit. Di kota Metro Manila, yang merupakan kota utama di Filipina, setidaknya ada 37% penduduk atau lebih dari 40 juta orang Filipina tinggal di daerah kumuh. Dan tingkat pertumbuhan penduduk daerah kumuh mencapai 8% per tahun. Bahkan, mereka orang di daerah kumuh dan pemukim informal ini, pada setiap hari selalu berhadapan dengan dimensi lain dari kemiskinan yaitu kemiskinan lingkungan. Maka demikian ini, menyebabkan sebuah kondisi hidup yang kurang terlayani dan buruk di daerah kumuh berdampak pada kesehatan, mata pencaharian, dan serat sosial. Selain itu, efek dari masalah lingkungan perkotaan dan ancaman perubahan iklim juga paling terasa di daerah kumuh karena lokasinya yang berbahaya, polusi udara dan pengelolaan limbah padat yang buruk, manajemen risiko bencana yang lemah, dan strategi penanggulangan rumah tangga yang terbatas. Sebab suatu lingkungan hidup yang buruk dengan demikian memperdalam kemiskinan, meningkatkan kerentanan penduduk miskin dan tidak miskin yang tinggal di daerah kumuh, dan mengesampingkan pertumbuhan daerah kumuh miskin. Sehubungan dengan itu, Filipina ternyata memiliki banyak tempat yang merupakan tempat tinggal masyarakat kumuh. Selain di metro yang banyak orang tahu, masih ada di Tondo yang merupakan tempat tinggal masyarakat kumuh yang terkenal di sekarang. Tondo merupakan daerah tinggal orang di kumuh. Tondo ini merupakan sebuah daerah yang dibangun di pinggiran kota Manila, dengan kepadatan penduduk 80.000 orang per km persegi. Di tempat ini, air kotor dan masalah kebersihan lainnya membuat penyakit merajalela, dan memilah sampah untuk barang-barang yang dapat dijual atau didaur ulang adalah satu-satunya sumber pendapatan kebanyakan masyarakat di sana. Di kumuh penduduk mencari nafkah dengan mengumpulkan potongan ayam dari sampah dan merebusnya untuk membuat hidangan yang disebut pakpek. Nantinya, masakan itu dijual kembali kepada penduduk kumuh lainnya. Lebih jauh, perlu kita tahu bahwa hampir semua orang di Manila dapat berbicara dan memahami bahasa Inggris, yang berarti Anda tidak akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun, akan lebih mudah untuk mencairkan suasana dengan penduduk setempat jika Anda berusaha untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka, Tagalog atau lebih dikenal dengan bahasa Filipina. Bahkan, Anda bisa memulai dengan sapaan sederhana seperti, Kumusta ka? Artinya apa kabar, magandang umaga, selamat pagi, dan magandang gabi, selamat malam. Paalam, selamat tinggal, dan salamat, terima kasih juga sangat berguna. Orang Filipina dikenal karena kerendahan hati dan keramah tamahannya, meskipun mereka menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Anda jarang akan melihat penduduk setempat yang cemberut atau sombong. Seringkali, merekalah yang pertama kali memulai percakapan yang ceria.
Dengan kesempatan berkeliling Manila membutuhkan banyak kesabaran karena lalu lintas kota ini terkenal buruk terutama di jalan-jalan utama dan hampir tidak tertahankan pada jam-jam sibuk. Berikut adalah beberapa moda transportasi paling umum yang harus diketahui oleh setiap ekspatriat. Bahkan, Anda perlu mempersiapkan diri untuk stres jika berencana mengemudi di Manila. Selain kemacetan, jalanan di Manila juga rawan kecelakaan karena banyak pengemudi yang cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang paling dasar sekalipun. Saat ini, hanya diplomat, warga negara Filipina yang kembali, dan pemegang visa 13G yang diperbolehkan mengimpor mobil ke Manila. Lebih daripada itu, mereka yang bukan salah satu dari ketiganya bisa langsung membeli mobil begitu tiba di kota. Surat izin mengemudi internasional atau IDL Anda yang ada hanya berlaku di Manila selama 90 hari. Setelah jangka waktu tersebut, Anda dapat mengubah IDL Anda menjadi lisensi Filipina atau mengajukan permohonan yang baru. Pada dasarnya, Manila merupakan kota besar yang dibagi menjadi 6 distrik legislatif. Saat memilih area tempat tinggal, Anda harus mempertimbangkan tingkat keamanan, fasilitas, serta kedekatannya dengan area kerja dan sekolah anak Anda. Warga negara asing diperbolehkan membeli rumah tetapi tidak diperbolehkan membeli tanah di Manila. Membeli rumah paling cocok bagi mereka yang berencana tinggal di kota dalam jangka waktu lama karena memiliki pilihan untuk menyewa properti selama 50 tahun. Tidak itu saja, ekspatriat juga diperbolehkan membeli apartemen atau kondominium bertingkat tinggi selama 60% dari total unit dimiliki oleh orang Filipina. Untuk memperoleh properti, Anda harus mengajukan dan mendapatkan terlebih dahulu visa pensiun penduduk khusus atau SRRV yang memberi Anda hak untuk membeli rumah atau kondominium. Permohonan SRRV berharga sekitar 1.300 euro dan dapat diperbarui setiap tahun seharga 350 euro. Mencari akomodasi di kota selalu menjadi proses yang sulit karena pertumbuhan populasi dan persaingan yang ketat di antara para pencari sewa. Rumah merupakan pilihan terbaik bagi Anda yang akan pindah bersama keluarga karena lahannya yang luas. Apartemen dan kondominium juga tersedia tetapi paling cocok bagi mereka yang pindah sendiri karena harga unit yang lebih besar bisa jadi cukup mahal. Lokasi atau area di mana Anda ingin tinggal memainkan peran besar dalam harga unit rumah. Jika Anda ingin pindah ke dekat kawasan perkantoran atau universitas, biaya sewanya mungkin agak mahal dibandingkan daerah lain. Di Manila, biaya sewa rata-rata apartemen 1 kamar tidur adalah sekitar 200 euro sedangkan unit 2 kamar tidur biasanya 400 euro per bulan. Utilitas seperti air, gas, dan listrik biasanya tidak termasuk dalam biaya sewa. Anda harus menyiapkan anggaran terpisah sekitar 80 euro per bulan. Sebagai ekspatriat di Manila, sebaiknya Anda menyewa jasa broker. Menavigasi keliling kota untuk mencari rumah bisa sangat memusingkan, sehingga Anda lebih mudah menelusuri beberapa situs web real estate terlebih dahulu lalu menghubungi agen untuk membantu mempercepat pencarian.